Nah, tapi sekarang kita sudah punya kitab undang-undang hukum baru pidana yang akan berlaku tahun depan. Di zaman saya DPR kita baru menyelesaikan buku 1. Itu sejak tahun 40-an 50-an BPHN didirikan, salah satunya ada untuk membentuk hukum pidana kita sendiri. Itu yang dilakukan secara menyeluruh justru akan menimbulkan kesulitan kemudaratan. Nah, ini sesuai dengan kaidah kan. Kalau kita tidak dapat mengambil semuanya, maka jangan meninggalkan sebagiannya. Kalau kita tidak mampu untuk merubah semuanya, dalam hal ini KUP, tetapi kalau kita tidak mampu merubah semuanya, kemudian kita tinggalkan, kita dapat diganti dengan diat. Diat ini adalah pemulihan keadaan berbasis keadilan restoratif. Jadi kalau dibilang keadilan restoratif ini adalah dari John Rawls, konsep ini dikembangkan dari Amerika, tidak, di Islam itu ada. Jauh sebelumnya. Dari pengertian itu, jinayat itu. Keadilan justice yang dibuat John Rawls itu adalah baru abad sekarang. Iya, ini kita sebelum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam pada sore hari ini wabarakatuh bersama Ustadz Abdul Khair. Ya, ini adalah termasuk kolega saya. Beliau ini spesifikasinya pidana. Kalau saya orang HTN, orang hukum negara, tapi dia juga ahli juga politik karena beliau ini adalah tokoh politik juga, walaupun tidak muncul. Beliau ini pernah jadi wakil ketua umum Partai Masyumi pada waktu kita meribon, Masyumi ribon seperti itu beberapa tahun yang lalu. Nah, saudara-saudara, kita hari ini karena beliau ini ahli pidana, kita akan membincangkan ini tentang kitab undang-undang hukum pidana kita yang baru yang akan berlaku tahun depan. Nah, mungkin saya ingin lihat pandangannya Ustadz Abdul Khair ini. Karena pemirsa harus kita ketahui, karena sumber hukum di Indonesia ini orang sering lupa nih. Ada 3 sumber hukum di Indonesia ini. Yang pertama adalah hukum Islam. Karena hukum Islam jauh sebelum ada Indonesia, sudah ada kerajaan, sudah ada kesultanan yang mandiri, dan sudah memperlakukan sistem, baik pemerintahan maupun hukum-hukum Islam. Seperti itu. Jadi, banyak orang yang salah kaprah. Yang kedua adalah yang disebut dengan hukum Barat pada waktu karena kita dijajah Belanda. Inilah yang ketiga, orang lupa ada spill sini ya. Ini kerjaan Belanda sama spill ini membuatkan hukum adat ini. Nah, ini yang coba dibentur-benturkan antara hukum adat dengan hukum Islam. Ya, keluar teori pada waktu itu disebut dengan resepsi and complexio. Itu teorinya Terhar dan kawan-kawan yang dilawan sama Profesor Azairin. Prof. Azairin menyatakan itu teorinya iblis. Ya, bagaimana hukum Islam itu baru bisa tegak dan bisa berjalan kalau diterima hukum adat. Ini memang sengaja, ini kerjaannya Snuk Ogronya. Nah, ini kalau kita lihat, saya pernah di DPR pada periodisasi saya yang puluhan tahun kita memakai namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda itu. Hanya terjemahannya. Nah, itu problem juga, terjemahannya itu ada terjemahannya Mulyatno, ada terjemahannya satu lagi Susilo. Nah, itu dua, kadang-kadang kata perbuatan, tindakan itu susah. Nah, jadi tapi sekarang kita sudah punya kitab undang-undang hukum baru pidana yang akan berlaku tahun depan. Di zaman saya DPR kita baru menyelesaikan buku 1. Itu sejak tahun 40-an 50-an BPHN didirikan, salah satunya ada untuk membentuk hukum pidana kita sendiri. Nah, tapi memang kadang-kadang ketertinggalan hukum pidana ini atau kitab undang pidana dengan kejahatan. Ya, kejahatan. Jadi kadang-kadang kejahatannya lebih maju, hukumnya tertampung. Tapi yang menurut saya ada hal yang cukup menggembirakan. Walaupun belum maksimal, harus kita akui belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Karena Masyumi belum ada di parlemen. Kecuali Masyumi memimpin di parlemen, kita maksimalkan. Ini tapi kita tetap harus bersyukur. Itu kata la in syakartum la azidanakum. Kalau kita pandai bersyukur, nikmat Allah itu akan ditambah. Nah, saudara, memang ada 2 yang paling mendasar menurut saya. Nanti kita minta konfirmasi dengan beliau. Ada tentang di azas pidana, tentang pidana, sistem pembinaan kita atau hukum pidana kita yang dikenal nulum dilectum itu. Ya seperti itu. Nah, tidak hanya hukum tertulis yang diakukan selama ini kan
hukum itu kalau dia ada sudah diundangkan, bahwa baru jadikan hukum. Betul. Tidak ada hukum kalau tidak ada undang-undangnya, ya kan? Nah, tapi di kita ya kan hukum positif kita kan. Tapi di kita tidak. Di samping hukum yang ada tertulis, dia juga mengakomodasi atau menerima hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang berkembang istilahnya, hukum yang tumbuh dan berkembang yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Living law. Kita kalau mau jujur, kalau bicara masalah living law di Indonesia ini ya tidak ada lain, ada hukum Islam. Betul. Karena kalau yang lainnya mengikuti aja itu. Hukum-hukum agama lain sudah mengkoordinasi, menundukkan diri pada hukum Barat seperti itu. Yang hukum hidup itu adalah living law, itu adalah hukum Islam yang di tengah-tengahnya atau di antaranya ada hukum adat. Nah, saya ingin tanya nih, Ustadz, ya kita banyak ya, termasuk mengakomodir penghentian perzinahan. Kalau dulu kan kita pernah nongkrong pidana lama kan perzinahan itu, perzinahan itu orang yang bilang berzina itu apabila orang yang pernah terikat atau perkawinan. Kalau remaja-remaji tidak termasuk, atau salah satunya tidak termasuk. Tapi sekarang masuk, termasuk LGBT kan sudah diakomodir termasuk kategori perzinahan juga. Betul. Nah, ini bagaimana Ustadz Ustadz Abdul Khair melihat pidana kita yang akan berlaku? Di mana letak ada kekurangannya, mungkin nanti itu yang akan kita perbaikin, ya mungkin pada tugas-tugas anggota DPR yang akan datang. Nah, itu menjadi PR dan pokok-pokok perjuangan Partai Masyumi juga seperti itu. Ya memang pada prinsipnya kan perjuangan membentuk sistem hukum baru itu lebih panjang sebagaimana tadi Pak Ahmad. Saya sebelum supaya pemirsa paham ini yang menentukan. Nah, ini harus paham ini. Yang menentukan rumusan norma hukum hanya di 2 tempat, nggak di tempat lain. Satu tempatnya Senayan, satu tempatnya Istana. Kedua tempat itu, ya kan betul? Jujur, satu Senayan, kedua tempat itu untuk masuknya nggak ada pintu lain. Pintunya melalui partai politik. Dikunci. Jadi memang kita tidak bisa lepas dari kehidupan politik dari partai politik seperti itu. Oke, lanjut. Benar. Jadi kalau kita melihat perjuangan menerapkan hukum nasional sendiri, ini kan tergantung kepada dan menuju kepada forget jiwa bangsa, menuju juga kepada falsafah dasar negara Pancasila, kan itu rumusnya di sebagai weapon show. Kalau saya sebut meta yuris. Meta yurisnya dia. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau dalam hukum positif teorinya adalah teori hukum. Teori hukum adalah filsafat hukum, itulah falsafah. Nah, kemudian permasalahannya adalah demikian panjang itu dilakukan untuk meniadakan Weissenburg-Kontraktrecht peninggalan Belanda yang berlaku tanggal 1 Januari 1914. Kan itu masalahnya. Terbelum lagi BW 1 Mei 1948. Hukum perdatanya. Nah, ini untuk yang belum perdataannya. Weissenburg-Kontraktrecht. Nah, permasalahannya adalah memang benar dalam proses perubahan ini kan tidak langsung jadi, tidak langsung optimal, tidak harus menyeluruh. Ini bisa bertahap. Ya, sistem hukum, berlakunya hukum dalam praktek memang harus bertahap. Kalau hal ini dilakukan secara menyeluruh, justru akan menimbulkan kesulitan, kemudaratan. Nah, ini sesuai dengan kaidah kan. Kalau kita tidak dapat mengambil semuanya, maka jangan meninggalkan sebagiannya. Kalau kita tidak mampu untuk merubah semuanya dalam hal ini KUP, tetapi kalau kita tidak mampu merubah semuanya, kemudian kita tinggalkan sebagiannya, salah. Itu namanya kaidah usul fikih ya. Kalau kita tidak bisa mendapat semuanya, jangan tinggalkan sebagiannya. Nah, kalau tinggalkan akan terjadi kemudaratan, kesusahan berkepanjangan. Ini pun sesuai dengan kaidah fikih. Mengatakan bahwa jalbul mafasid muqaddamun jalbul masalih. Untuk mencapai kemuliaan dalam hal kemaslahatan, yang paling diutamakan adalah mencegah kemudaratan itu. Nah, berarti kan kita melakukan suatu perubahan ini bukan semata-mata dalam hal ini meninggalkan kemaslahatan. Karena ini harus dilakukan bertahap. Justru kita adalah meniadakan, mengurangi kemudaratannya itu. Oke. Kalau kayak gini, dalam konteks undang-undang kita undang-undang pidana kita yang baru, apa catatan-catatan yang sangat signifikan? Ya, signifikan. Yang paling dasar. Yang paling dasar adalah terkait keberapaan azas yang selama ini kita kenal peninggalan dari kalau perdana. Perlu dipahami azas legalitas itu sebenarnya bukan dari Belanda, Pak ya. Itu dari Bonaparte, Bonaparte dari Prancis, dia ke Mesir, kemudian ke Belanda, bawa ke kita. Maksudnya apa azas legalitas itu? Azas legalitas dimaksudkan adalah
menghilangkan, meniadakan atau meminimalkan syariat Islam. Ya, yang Nah, dikalahkanlah itu. Ya, ya. Jadi kalau dibilang syariat Islam ini tidak akan berlaku karena ada hukum yang dibuat oleh penguasa. Ya. Siapa yang dikodifikasi itu? Dia adalah negara. Ya. Nah, kemudian negara Belanda masuk ke Indonesia, diberlakukanlah itu. Tidak berlakulah sistem hukum kita untuk pidana karena terikat dengan pasal 1 ayat 1 KUHP. Tetapi kan sistem hukum kita mengakui dia hukum adat, hukum Islam. Bahkan sebenarnya kita dulu mengakui tapi tidak secara langsung. Tidak, karena ada pengaruh faktor tadi kan. Ada teori tapi kalau sekarang sudah hadir. Sudah ada. Dan ini sebenarnya merujuk juga gini Ustaz Abdul Wahid dengan dekret Presiden 5/59 mengatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai bagian yang tidak terpisahkan. Orang sering lupa Piagam Jakarta itu selalu orang kadang-kadang menyebut 7 kata. Ingat, menurut Piagam Jakarta itu seluruh totalitas permukaan itu. Ya, gitu, Karena permasalahannya adalah ketika hukum diberlakukan dengan azas legalitas, berarti kan menyediakan hukum yang lain. Dalam hal ini hukum adat, hukum Islam. Hukum yang timbul dan berkembang di masyarakat. Hukum yang akan berlaku nanti, kita jelas mengakui keberadaan hukum itu, baik hukum agama maupun hukum adat. Dan ini juga dikakui oleh dalam konstitusi. Kita bukan negara yang menerapkan hukum secara tertulis saja, tapi kita mengakui hukum yang tidak tertulis. Nah, ini pun terkait juga bagaimana kaidah-kaidah ilmu-ilmu teori-teori yang berkaitan dengan syariat Islam diakomodir. Karena sudut pandangnya jelas. Tapi kan dalam konteks keperdataan syariat Islam sudah banyak berlaku, sudah banyak muamalah kan sudah ada asuransi Islam, perbankan macam-macam ya. Hanya pidana. Belum pidana. Hanya pidana. Apa hukum hududnya nih kan? Nah, jinayatnya ini. Jinayatnya betul. Yang paling penting adalah sekarang kan kita kalau mengacu kepada KUHP pidana yang lama, itu azasnya adalah monistik. Ya, betul. Menyatukan antara aktus serius perbuatan konkret dengan kesalahan. Ya. Jadi dua-duanya ini harus dipenuhi. Aktus sudah ada, harus pula kesalahannya mentalnya ada, sehingga orang itu dipenuhi. Nah, sekarang kita menganut azas dualistik. Antara perbuatan absolut dengan kesalahan sebagai dasar pertanggungan pidana, mentalnya itu dipisahkan. Maksudnya apa? Kalau memang benar ada perbuatannya, aktus seriusnya ada. Tetapi orang itu tidak memiliki kesalahan mentalnya, itu tidak dapat dimintakan pertanggungan pidana. Di mana itu tercantum? Disebutkan di pasal 36 di penjelasan KUHP yang baru. Oleh karena itu, tidak melulu orang dipidana, harus adanya kesalahan. Sebenarnya gini, konsep hukum Islam itu kalau kita mau jujur ya, hukum Islam kan mengenal pemidanaan. Ya, jelas. Tapi yang tidak dikenal adalah penjara. Maka Prof. Azairin pernah menyebut ada negara tanpa penjara seperti itu. Negara tanpa penjara itu. Nah, kalau keluasannya hukum Islam ada bukunya Pak Anwar Haryono, Profesor Islam itu, dia dari bersifat publik bisa menjadi privat. Contoh kasus pembunuhan, ya kan? Kasus pembunuhan itu kan publik. Tapi bisa menjadi privat. Bisa menjadi privat. Ada kesukarelaan. Ada diat. Nah, itu restorasi justice kalau benar sekarang ini. Diat itu pengampunan. Yang awalnya diserahkan negara sepanjang pihak keluarga korban ridho. Karena pembunuhan dilakukan itu tidak dengan secara sengaja, maka dapat diganti dengan diat. Diat ini adalah pemulihan keadaan berbasis keadilan restoratif. Jadi kalau dibilang keadilan restoratif ini adalah dari John Rawls, konsep ini dikembangkan oleh Amerika, tidak, di Islam itu ada. Jauh sebelumnya. Dari pengertian itu, jinayat itu. Keadilan justice yang dibuat John Rawls itu adalah baru abad sekarang. Iya, ini kita udah jauh ya, betul. Abad keberapa sudah mengatur tentang diat dengan pendekatan restoratif justice. Dan restoratif justice itu juga berlaku di sistem hukum adat kita. Diampuni, tidak dilakukan dengan perdamaian, kesusilaan, sehingga memulihkan kerusakan, kebatilan menjadi satu keadilan yang sama-sama ikhlas, sama-sama menerima. Satu itu berarti ya kan, satu poin catatan kita yang pertama bahwa tidak semata-mata azas legalitas. Tidak semata-mata. Bahwa ada yang living law diakui. Justru kalau legalitas itu ditekankan akan mematikan nilai bangsa. Itu kan berarti itu udah kemudian itu catatan kita yang pertama. Terus yang kedua ada lagi? Nah, terkait adanya perpindahan migrasi dari azas monistik ke dualistik. Wah, oke.
Dan kemudian adalah bagaimana keberlakuan daripada KUHP tentukan ke KUHP. Ini kan satu paket. Oh ya, ada termin dan material. Akan disatukan. Dan sekarang lagi dibahas oleh kawan-kawan di DPR. Karena tidak mungkin dong KUHP yang lama pakai KUHP yang baru atau sebaliknya. KUHP yang baru dengan KUHP yang lama nggak mungkin. Karena proses formil itu sangat penting. Harus sama. Hukum acara itu sangat penting. Kisah baju besinya Sayyidina Ali itu kan bicara masalah acara. Itu kan acara kan. Pembuktian itu bagian hukum acara. Itu kan menyangkut masalah pembuktian. Itu kan aktus normasi. Ya, gitu maksudnya. Aktus studio, seseorang yang mereka harus membuktikan. Karena Sayyidina Ali tidak mampu membuktikan, padahal dia yang punya. Ya, itu makanya. Ditolak. Ya, itulah makanya ditolak oleh hakim. Artinya hukum Islam itu juga mementingkan betul asas pembuktian. Siapa yang menarikan harus membuktikan. Walaupun sebenarnya bisa menjadi timbal balik. Kan sekarang ini jangan kayak Pak Jokowi juga. Lu teriak-teriak ijazah gua palsu, lu buktiin tidak boleh seperti itu juga. Iya, harus dibuktikannya. Dia kan berjalan kedua pihak kan. Fakta yang lain, ada bukti yang lain. Nah, sekarang untuk menjalankan dari hukum acara kan hukum formil berarti harus satu paket. Nah, perubahan itu sudah signifikan dan relevansinya dengan KUHP yang baru. Ini bukan banyak, Pak Yani. Karena dari awal tahap masuk suatu perkara, bagaimana diatur dalam rancangan revisi KUHP, masuk dia ke penyidikan, sudah jelas gambarannya. Dalam hal apa? Dalam hal penentuan alat bukti, dalam hal proses penentuan naik atau tidaknya seseorang sebagai tersangka. Nah, terkait dengan itu, ada suatu perdamaian sejati juga sudah diatur. Tidak pula berkas itu bolak-balik, P19 bolak-balik, sekarang tidak. Nanti akan ada gelar perkara, ada ahli, ada penyidik, bahkan jaksa. Memang tapi saya pihak jelas penentuan. Memang kalau saya memang hukum acara sangat penting, harus diberikan kedua belah pihak hak yang sama. Kalau sekarang ini kan tersangka itu mempunyai kedudukan yang lemah. Seharusnya diberikan kekuatan juga. Kalau penyidik boleh merekam, si lawyer boleh merekam juga. Kan azas yang sama itu. Kedudukan yang sama. Supaya tahu siapa yang melakukan malpraktek atau tidak, seperti itu. Jadi itu memang seiring sejalan lah saya kira saudara-saudara di antara hukum formil dan material ini dalam rangka penegakan hukum itu sendiri. Tapi yang paling penting yang ingin sampaikan, maka jauh lompatan ini sudah berjalan. Nah, kalau kita memang mau ideal, memang kita kuasai parlemen. Itulah yang dikemukakan oleh Bung Karno. Kuasain parlemen itu dengan polisi, kan? Pendekatannya adalah politik hukumnya, karena disitulah politik hukumnya. Nah, oleh karena itu kita sudah tidak perlu lagi sesungguhnya, menurut saya nih ya, kita hanya jargon menegakkan kita akan perjuangkan syariat Islam. Itu kan kita setuju. Tapi bagaimana memperjuangkan syariat Islam itu dalam negara demokrasi seperti itu? Ya kan ada tahapan-tahapan itu, ya kan strategi upaya itu. Ya seperti itu. Jadi saudara masih panjang. Nanti yang ada strategi upaya dan kebijakannya itu dari Partai Masyumi. Iya, insya Allah. Jadi itu perjuangannya Masyumi dari sejak awal, perjuangan konstitusionalisme. Ya kan, perjuangan melalui mekanisme yang beradab lah seperti itu. Saya kira itu yang kita akan ini bergulir nih Pak sebelum panjang. Mudah-mudahan yang penting yang signifikan itu aja, roh utamanya ini ya. Azasnya itu azas itu paling utama ya tuh. Saya banyak senang juga karena ada banyak pidana-pidana Islam itu yang sudah mulai diakomodir di dalam pasal-pasal yang ada, walaupun memang zina yang tidak termasuk. Ya, seperti termasuk apa yang nama juga LGBT. Ada lagi yang namanya yang mulai diakomodir masalah apa yang namanya Bantenis terkenal apa? Yang ilmu gaib ini apa namanya? Sihir santet. Ya, pro-pro Baskara itu dulu kayak gitu kan. Ya, kalau dipertunjukkan gitu. Dia punya ilmu santet itu kan tidak termasuk bagian daripada delik. Minimal percobaan kan. Kalau dulu kan susah. Karena terbatas legalitas. Kalau nggak kan bisa terjadi main hakim sendiri, kasus kayak dukun santet. Iya. Karena kan selain hukum itu melawan hukum secara formil material dalam sifatnya yang fungsinya secara negatif dan positif sudah bisa dilakukan. Ya itu termaktub lah. Beliau ini memang fokus betul di pidana. Kalau saya, pidana saya karena saya advokat. Tapi kalau saya fokus itu di hukum tata negaranya. Memang dua tadi, saudara-saudara, kita bagaimana kita ingin menjawab tantangannya Presiden Soekarno. Silakan umat Islam di Indonesia buktikan kalau ada mayoritas.
bahwa Anda menang di pemilu dan tentukanlah di parlemen. Nah, oleh karena itu saya sering mengemukakan 2 tempat yang strategis, 1 di Senayan, yang kedua di Istana. Semuanya tidak boleh kita jauhi. Kita rebut itu dengan cara-cara yang demokratis dan beradab. Kita jumpa lagi nanti pada episode-episode yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan kemudahan bagi kita semua. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.